Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur, mari kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri Amina Diarosu dengan NIM 24033085, Mutiara Karisma Riyadi 20033076, Malikul Mulki 24033023, Dina Aulia 24033041, Monica Desvita 24033028. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dasar-dasar sains dengan dosen pengampu Rahma Evita Putri MPD. Dengan materi yang pertama menganalisis penerapan sains dalam pengembangan teknologi, yang kedua menganalisis keterkaitan perkembangan sains dengan revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Yang ketiga, menyusun artikel ilmiah terkait penerapan sains dalam pengembangan teknologi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menganalisis penerapan sains dalam pengembangan teknologi. Penerapan sains dalam pengembangan teknologi adalah inti dari kemajuan inovasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa cara sains diterapkan dalam pengembangan teknologi. 1. Penemuan dan prinsip ilmiah sebagai dasar teknologi. Sains memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip alam, seperti hukum fisika, kimia, dan biologi yang kemudian diubah menjadi teknologi praktis. Misalnya, hukum termodinamika yang dipelajari dalam fisika digunakan dalam pengembangan mesin-mesin pembangkit tenaga dan sistem pendingin. Sementara reaksi kimia dalam kimia digunakan dalam pembuatan baterai dan obat-obatan. Selanjutnya, 2. Inovasi dalam material dan teknik. Penelitian dalam ilmu material memungkinkan pengembangan material baru yang lebih kuat, ringan, atau tahan panas. Misalnya, grafena yang ditemukan melalui penelitian ilmiah. Ini menjadi material yang menjanjikan dalam pembuatan perangkat elektronik yang lebih efisien. Pengetahuan tentang material juga penting dalam pengembangan bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan dan energi terbarukan seperti panel surya. Yang ketiga, teknologi dalam energi. Dalam bidang energi, riset tentang fisika energi terbarukan telah menghasilkan teknologi panel surya, turbin angin, dan biomasa. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pengetahuan ilmiah tentang reaksi kimia juga mengarah pada pengembangan sel, bahan bakar, dan mobil listrik. Nah, selanjutnya ada penggunaan teknologi untuk meningkatkan penelitian ilmiah. Ini akan disampaikan oleh pemateri Dina Aulia. Kepada Dina Aulia, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan penelitian ilmiah. Teknologi yang berkembang sering digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan penelitian ilmiah. Misalnya mikroskop elektron dan superkomputer memungkinkan ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan analisis data dengan skala dan ketelitian yang jauh lebih besar. Kemajuan dalam teknologi informasi juga mendukung pengolahan data besar, big data, dan penelitian medis, astronomi, dan ilmu sosial. Selanjutnya yaitu teknologi dalam kesehatan.
Teknologi dalam kesehatan merupakan hasil penerapan ilmu sains untuk mengembangkan alat, metode, dan sistem yang mendukung peningkatan kesehatan dan pengobatan. Beberapa contoh penerapan teknologi berbasis sains dalam kesehatan meliputi: 1. Teknologi diagnostik, CT scan atau MRI, menggunakan prinsip fisika untuk menghasilkan gambar detail dari organ tubuh. Yang kedua, tes genetik memanfaatkan bioteknologi untuk mendeteksi kelainan genetik dan risiko penyakit. Yang kedua, teknologi pengobatan seperti robot bedah. Robot seperti Da Vinci Surgical System membantu prosedur bedah dengan presisi tinggi. Selanjutnya, terapi gen, manipulasi gen untuk mengobati penyakit genetik atau kanker. Selanjutnya, nanoteknologi, pengembangan nanorobot untuk pengantaran obat langsung ke target sel yang sakit. Selanjutnya yaitu teknologi komunikasi. Penerapan sains dalam pengembangan teknologi komunikasi melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, matematika, dan ilmu komputer untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih canggih. Berikut adalah beberapa penerapan sains yang mendasari perkembangan teknologi komunikasi. Contohnya yaitu gelombang elektromagnetik. Teori gelombang, penelitian fisika tentang gelombang elektromagnetik memungkinkan terciptanya teknologi radio, televisi, dan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Selanjutnya yaitu jaringan seluler. Ilmu tentang propagasi gelombang digunakan untuk mengembangkan jaringan 2G dan 5G. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri Dina Aulia. Selanjutnya menganalisis keterkaitan perkembangan sains dengan revolusi industri 1.0 hingga 4.0 yang akan disampaikan oleh pemateri Mutiara Karismariadi. Kepada pemateri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya menganalisis keterkaitan perkembangan sains dengan revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Perkembangan sains dan teknologi sangat erat kaitannya dengan evolusi-revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0. Setiap fase revolusi industri membawa perubahan besar dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, yang dipicu oleh penemuan ilmiah dan inovasi teknologi pada masa tersebut. Berikut adalah analisis keterkaitan perkembangan sains dengan setiap fase revolusi industri. Yang pertama itu revolusi industri 1.0 sekitar abad ke-18 hingga abad ke-19. Fokus utamanya itu mesin uap, manufaktur mekanik. Penemuan ilmiahnya, pada fase ini penemuan ilmiah dalam bidang fisika dan termodinamika seperti hukum-hukum energi dan mesin uap oleh James Watt membuka jalan bagi pengembangan teknologi mesin yang dapat mengotomatisasi banyak proses produksi. Penemuan ini memungkinkan transisi dari tenaga manusia dan hewan ke tenaga mesin. Teknologi terkaitnya itu mesin uap, pabrik tekstil otomatis, dan jalur kereta api. Mesin uap memungkinkan produksi barang secara massal yang sebelumnya dilakukan dengan cara tradisional dan bergantung pada tenaga manusia atau hewan. Keterkaitannya dengan sains, terutama dalam mekanika dan termodinamika, memainkan peran penting dalam merancang dan meningkatkan efisiensi mesin-mesin uap. Pengetahuan sains ini juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih efisien. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0, akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Fokus utamanya itu elektrifikasi dan produksi massal. Penemuan ilmiahnya, penemuan listrik dan teknologi elektromagnetik menjadi kunci pada fase ini. Penemuan ilmiah dalam bidang elektronika dan teknologi komunikasi oleh para ilmuwan seperti Thomas Edison yang menghasilkan lampu pijar, Nikola Tesla, arus bolak-balik, dan Alexander Graham Bell yang menemukan telepon, memfasilitasi pengembangan industri berbasis listrik. Teknologi terkaitnya yaitu listrik, sistem tenaga listrik, dan produksi massal seperti rantai paketan yang diperkenalkan oleh Henry Ford. Sistem listrik mendukung operasi pabrik yang lebih besar, efisien, dan terus-menerus. Juga teknologi komunikasi seperti telepon memungkinkan komunikasi jarak jauh yang lebih cepat. Keterkaitan dengan sains, penemuan di bidang elektromagnetisme dan energi listrik membuka jalan bagi efisiensi produksi yang lebih tinggi. Konsep ilmiah seperti hukum Ohm, hukum induksi elektromagnetik, dan teori-teori lain dalam fisika sangat penting dalam desain sistem kelistrikan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Malikul Mulki. Kepada Malikul dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang ketiga adalah revolusi industri 3.0 sekitar akhir abad ke-20 hingga tahun 2010. Fokus utamanya otomatisasi, komputerisasi, dan sistem digital. Penemuan ilmiahnya, penemuan dalam informatika dan komputer yang dipelopori oleh ilmuwan seperti Alan Turing dan John von Neumann membawa lompatan besar dalam teknologi. Pengembangan mikroprosesor dan teknologi digital memungkinkan otomatisasi dalam produksi dan manajemen data. Teknologi yang terkait seperti komputer, robotika, otomatisasi, dan perangkat lunak. Sistem komputerisasi digunakan untuk merancang dan mengendalikan produksi, mengoptimalkan produksi dan distribusi barang, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Keterkaitannya dengan sains seperti sains komputer, teori informasi, dan matematika diskrit yang mendasari pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang memfasilitasi otomatisasi dalam industri. Penemuan dalam mikroelektronika dan jaringan komunikasi juga penting dalam menghubungkan berbagai bagian industri secara global. Selanjutnya, Revolusi Industri 4.0 dari tahun 2010 hingga sekarang. Fokus utama dalam revolusi industri 4.0 adalah kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, Big Data, dan manufaktur pintar. Penemuan ilmiahnya, pengembangan dalam kecerdasan buatan, machine learning, informasi of things, dan big data semakin berkembang pesat. Teori-teori dalam neurokomputasi, algoritma pembelajaran mesin, dan serta teknologi sensor dan jaringan nirkabel memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar, serta otomatisasi yang lebih canggih. Teknologi yang terkait seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, manufaktur pintar, kendaraan otonom, dan blockchain. Teknologi ini mengubah cara proses produksi, logistik, dan komunikasi yang dilakukan sehingga menciptakan pabrik yang dapat beradaptasi dan belajar secara otomatis. Keterkaitannya dengan sains adalah sains dalam komputasi, data sains, robotika yang memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang tidak hanya otomatis tetapi juga cerdas dan adaptif. Pemrograman algoritma, teori jaringan, dan statistika mendasari perkembangan AI dan analitik data yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan berbasis dasar. Kemudian, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemateri Mulki. Selanjutnya menyusun artikel ilmiah terkait penerapan sains dalam pengembangan teknologi yang akan disampaikan oleh pemateri Monica Desvita. Kepada Monica dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu menyusun artikel terkait penerapan sains dalam pengembangan teknologi. Yang pertama yaitu adalah judul. Judul ini berisi artikel yang jelas dan menggambarkan topik yang dibahas. Yang kedua yaitu abstrak. Halaman abstrak ini berisi rangkaian singkat dari artikel yang berisi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi memperkenalkan topik yang dibahas, memberikan latar belakang, dan menjelaskan tujuan penelitian. Yang keempat yaitu metode. Dalam metode ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti teknik pengumpulan data, analisis data, dan alat yang digunakan. Yang kelima yaitu hasil. Pada halaman hasil ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam yaitu pembahasan. Pembahasan ini menjelaskan hasil penelitian dan menghubungkannya dengan teori yang relevan, serta memberikan interpretasi dan analisis terhadap hasil penelitian. Yang ketujuh yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini menjelaskan dari hasil penelitian dan memberikan implikasi praktis dari penelitian tersebut. Yang kedelapan adanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan daftar sumber yang digunakan dalam penelitian, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber online. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi itu,
Sains merupakan pilar utama dalam perkembangan teknologi. Memberikan dasar ilmiah memungkinkan terciptanya berbagai inovasi untuk menjawab tantangan kehidupan manusia. Setiap kemajuan teknologi tidak lepas dari penerapan konsep dan teori sains, baik dalam memahami fenomena alam maupun menciptakan solusi berbasis penelitian ilmiah. Hubungan ini terlihat jelas dalam sejarah revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1.0 yang mengandalkan mekanisasi berbasis energi uap, revolusi 2.0 dengan elektrifikasi dan produksi massal, revolusi industri 3.1 3.2.0 melalui otomatis dan komputerasi, hingga revolusi 4.0 yang mendorong digitalisasi, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Setiap tahap revolusi menunjukkan bahwa sains dan teknologi saling mendukung dalam menciptakan peradaban yang lebih lanjut. Teknologi modern seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, hingga energi terbarukan adalah hasil kolaborasi berbagai cabang sains seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu komputer. Proses ini tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, efisiensi industri, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan, seperti dampak etika, sosial, dan lingkungan yang perlu dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, integrasi sains dan teknologi memerlukan pendekatan interdisipliner, kolaborasi global, dan kebijakan yang mendukung penelitian serta inovasi. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan etika, penerapan sains dalam teknologi dapat terus berkembang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi untuk seluruh umat manusia. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri Monika Desvita. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Monika Desvita mengenai menyusun artikel ilmiah terkait penerapan sains dalam pengembangan teknologi, maka berakhir pula lah penyampaian materi dari kelompok 1. Salah dan janggalnya kami dari kelompok 1 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.